Kita percaya kita pasti dapat sesuatu dari acara ini, ya kan? Terima kasih juga buat Pak Gembala, buat Ko Budi, C Juli, C Yeni, dan Ko Sandy, dan semua para pastoral yang udah juga sangat support penuh dalam acara ini gitu kan. Sebenarnya saya mau cerita singkat saja ya, asal usul memilih tema Pillar of Christ ya. Tema yang kita usung tahun ini sebenarnya ini kan acara yang udah dari berapa tahun yang lalu, cuman ketunda karena pandemi gitu kan. Saya mau ceritakan singkat ya, alasan awal pertama kali kenapa saya memilih untuk tema ini berawal dari ketika saya waktu masih kuliah kalau nggak salah. Saya tuh dapat cerita dari teman saya, ada sebuah gereja, pelayanan gereja. Hari ini tuh tutup pelayanannya. Saya tanya, loh kenapa pelayanannya tutup? Iya, soalnya nggak ada penerusnya. Ketika saya mendengar realita itu mungkin hal yang simpel ya, tapi dalam hati saya itu saya berpikir gitu loh. Kalau mungkin bisnis aja ada regenerasi, ya jualan pecel aja sampai generasi ke-7 ada. Gereja nggak ada regenerasi. Ini kan jadi tanda tanya besar, kemana youth-nya? Terus realita kedua saya temukan bahwa justru generasi muda zaman sekarang itu jadi kaum-kaum yang paling tertinggi yang membuat kejahatan, pelecehan seksual, pembunuhan, itu anak muda semua, gitu loh teman-teman. Nah, dua realita yang miris ini boleh sama-sama, saya harap mungkin cuma 2 hari 1 malam ya acara ini ya, tapi boleh sama-sama kita mau sadar, kita semua yang ada di tempat ini, kita semua yang ada duduk memilih untuk ikut, entah itu karena dipaksa, entah itu karena memang dari hati, saya nggak tahu. Tapi saya mau sampaikan, masa depan semuanya itu ada di tangan kalian. Gimana gereja mau bisa maju kalau diri kita tuh memble, teman-teman? Ya, benar gak sih? Jangan pernah menuntut pelayanan gereja untuk aktif bergerak, aktif berubah dan segala macamnya, selama diri kita nggak pernah menuntut diri kita sendiri untuk bergerak bersama. Amin. Nah, biarkan ini Pillar of Christ. Anda dan saya semuanya, kita sama pilar. Pilar-pilarnya Tuhan, pilar-pilarnya gereja. Nanti ada Pak Gem yang mungkin sampaikan sesi, nanti besok juga ada pembicara dari luar. Teman-teman harus dapetin itu loh. Kalau misalnya kok hari ini aku nggak dapat apa-apa, biasa saja. Coba pastikan diri teman-teman ulang harus dapat sesuatu. Karena apa? Ini we stand for this nation. Kita berdiri untuk bangsa kita. Kita berdiri untuk gereja kita, gitu loh. Dan itu sama-sama masa depan itu ada di tangan kita semua. Dan untuk itulah ya meskipun ini cuman simbolis ya teman-teman ya, tapi ini jadi makna ya. Yafet megang youth, ini gambaran apa sih? Gereja. Anda dan saya ini loh, jadi regenerasi gereja. 70% kalau boleh saya katakan ya, Pak Gem, Ko Budi, pelayanan gereja hari ini dipegang oleh youth. Apakah itu jadi satu kebanggaan? Bagi saya no. Itu jadi satu tanggung jawab. Kalau Anda semua memble, saya nggak bisa menyalahkan kalau gereja juga ikutan memble. Karena kenapa? Ada di tangan kita. Sebelah kanan saya bendera Indonesia. Meskipun simbolis ya. Kok ya kebetulan hari ini momen kemerdekaan ya. Saya nggak suruh Anda semua untuk upacara gitu kan hari ini, nggak. Tapi ini jadi gambaran juga. Bangsa Indonesia 2045 saya baca berita ya, 100 tahun Indonesia merdeka. Itu jadi generasi emas. Itu masa-masanya kita yang akan bergerak bersama. Untuk itu mari sama-sama kita maju bersama, kita let's be the pillar. It's our time. Amin. Thank you teman-teman. Dan untuk itu saya simbolis ya. Saya Yafet dan Ripka untuk memasang bendera ini secara simbolis sebagai bukti opening dari retreat kita. Silakan saudara Yafet dan saudara Ripka. Lalu bisa saya undang untuk Bapak Gembala untuk bisa membuka dalam doa untuk acara ini. Nanti bisa dilanjutkan oleh PAW. Sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami bersuka cita, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh berkumpul Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini, anak-anak muda di Gereja GAB Miracle Center, kami sama-sama berkorban baik waktu, baik tenaga, baik dana kami Tuhan, untuk kami mendengar sesuatu daripada Tuhan. Untuk kami diubahkan karena kami tahu bahwa kami inilah pilar. Tapi bagaimana kami menjadi pilar?
bagaimana kita dituntut untuk menjadi pilar, maka hari ini kami mau belajar Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang sedang berbicara buat kehidupan kami, Tuhan sendiri yang sedang menjelaskan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak muda di tempat ini. Mulai hari ini, mulai sampai besok Tuhan, Engkau yang mengurapi pembicara, yang menaruh pesan hatimu di dalam setiap pembicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar, itu adalah perkataan daripada Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini. Dalam nama Yesus. Kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, kita yang siap dengar pesan Tuhan, mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Saya serahkan kepada WL-nya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, enjoy. Berikan tepuk tangan ya buat teman-teman kita. Kita mau siap ibadah pembuka, tapi sebelum itu saya mau tahu teman-teman udah tahu belum yel-yelnya kita. Acara ini belum tahu? Tak kasih paham ya. Mari kita bangkit berdiri. Yel-yel kita adalah Pillar of Christ. Kalian bilang wake up, wake up, wake up ya. Tapi wake up-nya sambil fist bump temen atau pukul temen. Tapi jangan keras-keras, nanti pingsan temennya ya. 1, 2, 3, siap ya. Pillar of Christ. Sekali lagi, Pillar of Christ. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengumpulkan kami di tempat ini Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Mari maju umat pemenang. Katakan mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa namanya? Amin. Raja segala raja, Dialah Raja. Amin. Semua katakan, mari kita semua tunjuk diri kita masing-masing. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai semua lidah mengaku. Sebut namanya. Amin. Raja segala raja, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia Raja, Dialah
Tuhan. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Jangan bolos tiap sesinya besok ya. Silakan duduk kembali teman-teman. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengizinkan kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kami ini kepunyaan-Mu Bapa. Kau yang membentuk kami Tuhan, Kau yang memilih kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau Yesus, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Benar Tuhan, Kau yang memanggil kami Tuhan. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan keselamatan bangsaku. Oh jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bang. Sekali lagi katakan jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela.
Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Ini hatiku Tuhan, sempurnakan Yesus. Ubah hatiku menjadi serupa denganmu Tuhan. Kami ini milik-Mu Yesus. Oh, ubah hati kami Tuhan, ubah jiwa kami Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Engkau baik Tuhan, Engkau yang memilih hidup kami Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Oh, pakai hidup kami, pakai hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, kami agungkan Engkau, kami sembah Yesus, kami datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Bapa Yesus, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau Tuhan. Kau yang layak terima pujian, sebab Kau Allah yang baik, sumber segalanya. Yesus, Engkau mulia, Engkau mulia Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena Engkau yang memilih kami Tuhan. Kami hanya sedikit Tuhan, satu dari sekian banyak orang di dunia yang mau jadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, masa muda kami Tuhan. Kau bentuk Tuhan, Kau sempurnakan hidup kami Yesus. Makasih Tuhan. Katakan jadikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan, saya serahkan hambanya. Dan yang tiada bercela, jadikan aku bagi keselamatan bangsaku.
keselamatan. Amin. Ini doa kami di hadapan Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan yang sudah memilih kami percaya bahwa Tuhan yang sudah membentuk kami. Sejak dari awal mulanya Tuhan yang sudah memilih kami. Kalau kami malam hari ini ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang sudah memimpin setiap langkah hidup kami. Setiap langkah hidup anak-anak di tempat ini. Tuhan yang mempertemukan kami di waktu saat-saat seperti ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah sampai hari ini, sampai ke depan, Tuhan yang pegang kuat hidup kami, Tuhan sendiri yang pimpin setiap langkah hidup anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tetap ada di dalam kehendak-Nya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi terima kasih kalau kita ada di tempat ini malam ini jam 10, saya tahu kalian pulang kerja, saya tahu kalian masih capek, tapi kalian untuk menabur tenaga, waktu, bahkan dana untuk datang ke tempat ini ikut retreat. Terima kasih. Kami dari pastoral kemarin ketika diberitahu mendukung penuh. Bahkan hari ini saya melihat yang dulu-dulunya gak pernah ikut retreat, ternyata hari ini ada. Luar biasa. Buka ayo di Wahyu 3. Ayat ini harus dihafal minimal sampai nanti besok pulang ya, jangan sampai ada yang lupa. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu enggak? Wahyu 3:12. Udah ketemu katakan amin. Amin udah. Ayo. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini surat daripada Rasul Yohanes kepada jemaat di Philadelphia. Satu-satunya jemaat, kalau kita baca di kitab Wahyu ada 7 jemaat yang Rasul Yohanes memberikan suratan, menyampaikan pesan roh untuk kepada 7 jemaat. Satu-satunya jemaat yang tidak mendapat celah, yang tidak mendapat kritikan, tidak mendapat teguran daripada roh, daripada Tuhan Yesus yang disampaikan dari lewat Rasul Yohanes, jemaat di Philadelphia. Wahyu 3:12 ini adalah salah satu janji Tuhan, imbalan Tuhan bagi jemaat di Philadelphia. Barang siapa menang dari apa? Itu ada di ayat 11. Ia akan kujadikan soko guru. Soko guru itu kalau kita belajar namanya itu stulo. Stulo itu ya ini, the pillar of Christ ini. Pilar itu artinya sesuatu kekuatan bangunan ditentukan dari kekuatan pilarnya. Saya waktu nyari rumah kemarin, saya selalu ditunjukin, ini Pak bagus rumahnya murah, ini besar rumahnya murah. Saya selalu nanya, karena saya tinggal kurang lebih 20 tahun di rumah yang retak, saya tinggal di rumah 20 tahun yang lantainya miring, karena pilarnya tidak kuat. Rumahnya bagus tapi pilarnya tidak kuat. Maka ketika saya mencari rumah baru, saya nyari, ini tiangnya berapa dalamnya. Rumahnya cuma 2 lantai itu paling kurang lebih kalau ini 3,5 meter, 2 lantai itu cuma 7 meter. Tapi tiangnya ini loh yang namanya pilar. Pilarnya itu dalamnya 24 meter. Sampai menyentuh dasarnya bumi tidak bisa lagi dimasukin, nah itu begitu. Jadi kalau kita tahu bahwa nanti imbalan satu saat kita nanti akan dijadikan soko guru jadi pilar, maka kita akan jadi ini namanya pilar. Ketika pilar itu ada, pilar ini enggak bisa protes loh kepada yang di sini. Yang itu juga enggak bisa ngomong, kamu pindah aja di sini, kamu nutupin jalan. Enggak. Pilar itu dia ada di satu tempat yang sudah ditentukan, kekuatan bangunan ada di sini dan dia ada di sini. Dia tertanam sampai dalam.
Pertanyaan kita hari ini begini di dalam hidup kita. Kita wajib pertanyakan dalam hidup kita masing-masing. Sudah enggak kita tertanam di dalam satu gereja lokal? Saya enggak bilang, oh iya Bapak gembalanya, makanya enggak. Dimanapun kita berada, hari ini yang Tuhan mau, Tuhan tuntut kita tertanam. Tertanam itu jauh lebih daripada bangunannya. Bangunan ini cuma 3 lantai, tapi di dalam dia akan masuk sampai kedalaman puluhan meter. Pernah enggak kita mempertanyakan diri kita sendiri? Bagaimana satu kali waktu Tuhan mau berikan kita imbalan jadi pilar, jadi sokok guru di dalam rumah baitnya Tuhan. Bukan lagi di rumah pesta, bukan lagi di rumah duka, bukan lagi di rumah istana, enggak, di rumah baitnya Tuhan. Bayangin. Tapi kalau kita tidak pernah mau ditanam itu enggak enak loh. Pilar ini tidak pernah dihias. Coba tanya ke Budi. Yang dihias mungkin lampunya. Kalau kita masuk di rumahnya orang, pilarnya begini modelnya. Kalau enggak ada yang kotak-kotak kalau di gereja ya. Ya ini pilar. Tapi yang dihiasi orang, yang diperindah itu lampunya, temboknya, mungkin ada jendelanya dikasih gorden yang bagus, yang mahal. Pilarnya begini ini. Untuk menjadi pilar, kadang kita enggak dianggap orang. Untuk menjadi pilar, kadang kita dicemooh orang. Bertahun-tahun tempatnya juga di sini. Dia nggak bisa ngomong, aku tak pindah aja 1 senti aja ya. Saya bosen di sini mau pindah 1 senti. Ambruk rumah. Maka dari itu kita punya satu sikap. Kedewasaan karakter di dalam hidup kita. Satu sikap yang mau untuk dibentuk, mau untuk ditanam, mau untuk diajar. Supaya kita tidak gampang, karena dia akan digoyah. Pertama kali yang akan digoyah adalah pilar. Dan pertama kali yang akan menguatkan bangunan adalah pilar. Tidak mudah untuk menjadi pilar. Bertahun-tahun dia ada di tempat ini. Mungkin kita bertahun-tahun ada di satu gereja, mungkin kita nggak diperhatikan orang, pelayanan kita ya begitu-begitu aja. Tapi itu yang Tuhan tuntut, Tuhan mau dalam hidup kita. Sampai satu kali waktu Tuhan dapati, Tuhan akan angkat kita. Berapa banyak orang di fase ini, di tahap proses ini orang tidak tahan. Berapa banyak orang ingin, cari panggung, ingin tampil, ingin diperhatikan, ingin sesuatu yang lebih diapresiasi, dihargai lebih. Ketika itu tidak didapat di dalam satu gereja, dalam satu pelayanan, maka mulai. Masalah apapun bisa jadi pemicunya. Tapi hari ini Tuhan gak mau yang begini. Tuhan ngomong, ada jemaat saya lupa di Tiatira atau di Smyrna. Itu engkau hebat, engkau indah, menghasil kain ungu yang terbaik. Tapi hatimu tidak ada kasih. Hatimu kotor di hadapan Tuhan. Tapi mari kita jadi tampil itu orang yang mau ditanam Tuhan. Orang mau yang dididik Tuhan. Orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk itu tidak enak. Ditanam itu tidak enak. Tapi Tuhan mau. Tuhan mau kita dapati kokoh di hadapan Tuhan. Kebenaran firman itu akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita diubahkan, maka pemahaman kita akan firman, kita akan berdiri kokoh. Tapi ketika kita tidak punya pemahaman, tidak punya kebenaran firman Tuhan, kita menjadi pribadi yang gampang untuk diombang-ambingkan, gampang untuk diserang, gampang untuk diprovokasi orang lain. Tadi saya sempat ngobrol sama Yafet cukup lama ketika nunggu tadi. Berapa banyak dari kita, apalagi Yafet mungkin, ketika bertemu teman-temannya yang dulu satu angkatan, maka mulai dia akan diprovokasi. Sama ketika saya berjumpa dengan gembala-gembala yang lain, mereka kan memprovokasi. Berapa tahun Pak kamu melayani, kenapa jemaatmu begini-begini saja? Kalau itu saya masukkan dalam hati saya tanpa saya filter dengan kebenaran firman Tuhan, saya berpikir iya ya, ngapain buang hidupku demikian berpuluh-puluh tahun. Mereka menawarkan sesuatu yang lain, mereka menawarkan satu metode, satu cara, satu untuk membawa jemaat. Begini Pak, kalau ada yang begini langsung tangkap jadikan pejabat di gereja, maka mereka punya sesuatu yang manusia bisa rancangan, bisa pikirkan. Tapi rancangan Tuhan, kebenaran Tuhan, itulah yang harus kita pegang kuat.
Dibentuk Tuhan butuh puluhan tahun, dibentuk Tuhan butuh waktu. Daud itu tidak tiba-tiba jadi raja. Tadi saya cerita dengan Yafet. Daud itu ketika dia diurapi oleh Samuel sampai menjadi raja butuh waktu 17 tahun. Daud tidak setiap hari mempertanyakan, kapan aku jadi raja? Aku malah dikejar Saul, malah ditombak Saul. Sampai di depan pintu gerbang dia pura-pura jadi orang gila. Raja model apa aku ini yang diangkat Tuhan? Daud tidak pernah mempertanyakan. Tapi satu kali waktunya ketika Daud diangkat jadi raja, 40 tahun, satu-satunya raja yang tidak pernah kalah, Daud. Mungkin kita butuh waktu untuk ditanam, mungkin kita butuh waktu untuk dibentuk karakter kita. Tapi mau ndak, rela nggak, sejak dari masa mudamu engkau dibentuk. Beberapa saya kenal mulai dari kecil. Contoh Maxi mana? Saya nggak lihat, saya cari. Saya kenal dia mulai dari kecil, mulai dari SMP. Gimana SMP ya? Dulu berlima temannya, ya betul ya. Saya ingat saya berempat tahun nggak 5 tahun. Ada 2 kalau nggak salah. Tiba-tiba hilang semua, tinggal 1 Maxi. Yang lainnya saya nggak tahu hari ini kenapa. Tapi saya melihat dia ini orang yang setia, orang yang sanggup dididik Tuhan, orang yang sanggup diajar Tuhan. Sampai hari ini saya ngeliat Maxi satu pribadi yang lebih dewasa daripada ketika dewasa ya umurnya bertambah iya. Tapi pribadinya, karakternya menjadi dewasa. Ayo, kadang kita memang dibentuk susah. Baru tertanam sedikit, nanti digoncang, nanti ditegur, udah sakit hati, ditegur, udah besok gak datang lagi youth, baru ditegur, diberitahu, udah gak mau pelayanan, baru digesek dengan satu sama lain, besoknya udah gak mau pelayanan lagi, enak pindah sana, enak pindah sana, gerejanya lebih heboh, enak pindah sana, gerejanya lebih keren. Pilar ini gak boleh milih, dia ditempatkan di mana dia bilang enak ini aja separuh, gak boleh. Yang sana pun juga gak boleh. Dia gak boleh milih ketika dia ditaruh di sini menghalangi jalan. Karena bukan itu tujuannya dia. Dia ada bukan untuk mempercantik suatu ruangan. Dia ada untuk memperkokoh bangunan. Kita ada bukan hanya supaya orang lihat, kita tampil hebat segala macam. Bukan. Tapi kita ada karena nama Tuhan kita bawa dalam hidup kita. Di mana kita ada, di situ ada kekuatan. Di mana kita ada, disitulah firman Tuhan berdiri dengan teguh. Saya udah ngomong seringkali di youth, hidup ini ditentukan dari firman Tuhan, bukan dari kenyataan apa yang mata kita lihat. Apa yang kita lihat hari ini bisa berubah, gampang berubah. Yang kita merasa aman hari ini, kita merasa baik-baik hari ini, kita tidak ngerti ke depan nanti apa yang terjadi. Tapi firman ada di dalam hidup kita. Segalanya boleh menghantam kita, kita akan didapati tetap berdiri. Ubah hidup kita ya. Ini imbalan bagi kita, bukan sebagai tuntutan. Tapi imbalan kalau kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita siap untuk didewasakan, kita siap untuk ditanam, maka Tuhan menjanjikan kita akan menjadi soko guru, menjadi pilar. Dan kalau dibaca satu ayat itu, tidak semua akan mendapatkan itu. Apalagi kalau kita baca di kitab Wahyu, 7 jemaat, tidak semua diizinkan Tuhan jadi soko guru di rumah bait suci. Kenapa kok jemaat Philadelphia yang diberikan ayat 12 ini? Karena ketika itu jemaat Philadelphia itu sangat ngerti arti daripada soko guru atau pilar ini. Jemaat Philadelphia adalah satu daerah yang paling sering mengalami gempa bumi. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ngajar mereka, Tuhan Yesus itu ngomong lewat Rasul Yohanes, mereka langsung nangkep bahwa soko guru pilar itu adalah satu pondasi bagi sebuah kota, bagi sebuah bangunan. Hari ini kita jadi pondasi di gereja kita masing-masing. Tapi bukan tidak mungkin 5-10 tahun ke depan. Mungkin kalian dipakai untuk jadi pondasi bagi kota kita Surabaya, bagi negara kita. Doa saya menyertai kalian sejak mulai dari kecil, sejak mulai saya kenal beberapa sejak dari kecil. Hari ini beberapa wajah-wajah baru, kemarin saya baru kenal.
Saya berdoa setiap hari bahwa youth inilah kami menaruh, kami pastoral, saya Budi Kosen pastoral menaruh harapan besar untuk youth. Tadi Markus sempat ngomong 70% kita dilayani oleh youth. Itu kebenaran. Kenapa? Karena kita ini usianya udah mulai berubah. Masa iya singer terus Yeni, Yuli, kan gak mungkin. Dari youth inilah nanti tumbuh yang baru. Mau WL kita mau loncat-loncat berapa lama? Pengkhotbah nanti juga nunggu dari youth. Bahasa kita udah ketinggalan, bahasa kita udah 20 tahun yang lalu. Kita suruh upgrade lagi udah gak bisa. Ya memang kita eranya sampai di sini. Sekarang era anak muda yang harus bangkit. Ya. Saya berdoa supaya sampai besok kalian dapat sesuatu, kalian tangkap sesuatu, ubah hidupmu. Pulang dari sini harus ada satu yang berubah hidupnya di dalam keseharian kita. Firman ini harus berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan terima kasih kalau malam hari ini kami dikumpulkan kembali, kami diajar kembali, kami dibawa kepada satu wadah retreat ini Tuhan. Untuk kami diajar menjadi pilar, menjadi soko guru Tuhan. Ini imbalan daripada Tuhan ketika kami sungguh-sungguh didewasakan di dalam Tuhan. Kami sungguh-sungguh ditanam di dalam sebuah komunitas gereja. Dan kami mengerti kehendak Tuhan buat setiap hidup kami masing-masing. Ketika kami memegang semuanya itu, maka Tuhan menjanjikan kami menjadi soko guru. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak muda di tempat ini. Kiranya Tuhan, satu ketetapan hati daripada Tuhan ada di dalam hidup mereka sejak malam hari ini Tuhan. Satu kekuatan hati untuk mereka mau bertumbuh sungguh-sungguh di dalam Tuhan ada di dalam hidup mereka. Karena itulah yang akan mengubah hidup dan masa depan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan meteraikan. Kita yang percaya kebenaran firman Tuhan, kita yang percaya kita sudah dijamah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada kita semua. Oke, malam cukup berlarut, silakan. Lanjut ini ya berarti kita akan ada sesi selanjutnya saudara, teman-teman semuanya. Sesi kali ini kita akan pembagian kelompok. Ya kan nanti ada pembagian kelompok, paling tidak kita akan berbagi 4 kelompok. Nah kelompok ini kita akan bentuk setiap ada sesi firman nanti akan ada small group. Nanti ada ketuanya masing-masing, ada kaptennya masing-masing yang memanage kelompoknya itu. Oke? Kalau gitu kita bagi dulu aja kelompoknya supaya lebih enak. Saya panggilkan ketuanya dulu ya teman-teman. Jadi nanti yang kelompok 1 bisa di sebelah sini. Nanti semuanya boleh berdiri dulu. Ya kan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Seterusnya gitu ya. Dengan cepat saja. Mana nama kelompoknya ya? Di sini ya berarti. Sebentar. Jangan kaget. Saya minta untuk Maxi, Yafet, lalu ya Maxi, Yafet sebagai ketuanya ya. Mar, kamu gak ada ini nih Tamar? Kok lama di sini kok? Data itu nih. Oh enggak, udah nemu. Maxi, Kak Evir, Kak Yafet dan juga saya sendiri nanti kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok satunya coba Maxi, Evir. Yuk sama-sama kita sama berdiri dulu. Keluar dari tempat duduk, langsung duduk aja nanti. Yang ketuanya langsung duduk, teman-teman bisa minggir dulu. Bisa keluar dulu cari gorengan atau cari kopi dulu ya kan. Oke. Nanti kelompok 1 dipimpin sama Kak Maxi. Nah, kelompok 2 Kak Evir, kelompok 3 Kak Yafet.
Nanti kelompok 4 baru saya. Nah, nanti kalian tinggal ngikuti aja ya kakak-kakak kelompok kalian. Untuk kelompok 1 Jeffrey, Debbie, ya langsung aja, langsung. Kapit saya nyebutkan kalian langsung ya. Langsung duduk aja, langsung duduk sebelahan ya. Jeffrey, Debbie, Deris, Dina, John, dan Michelle. Untuk kelompok satunya Jeffrey, Debbie, Deris, Dina, John, dan juga Michelle. Oke, ini kelompok 1 ya. Nah, nanti agak dikasih jarak aja untuk kelompok 2-nya supaya ngerti. Untuk yang sama Kevir, Bayu, David, Vina, Indah, Ripka, Pungki. Bayu, David, Vina, Indah, Ripka, Pungki. Mana Pungki? David, ayo Fit. Kelompok 3 Kak Yafet, JJ, Elia, Hana,